Ya, selamat sore teman-teman ya yang ada di Zoom juga yang ada di ruang ibadah ya di Malang, GKT Malang. Mari sebelum kita memulai akan satu tema talk about dating, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah kami ya Tuhan, dalam waktu yang singkat ini kiranya kami boleh mengerti, memahami apa sih yang Tuhan kehendaki tentang masa-masa kami di masa pemuda ini, khususnya tentang masa-masa pacaran. Dan kiranya kami boleh disingkapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, berikanlah kami hati yang kurius akan firman Tuhan, juga hati seperti tanah yang subur, yang siap berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, dulu waktu saya masih pemuda ya, setiap malam minggu pasti ke gereja. Jadi biasanya jam 6 gitu sudah di gereja karena ada KTB. KTB itu kelompok tumbuh bersama. Nah, kemudian biasa selesainya jam 9 malam. Wah, luar biasa ya. Tapi nggak sia-sia loh, karena dapat pacar juga di gereja ya. Jadi sambil menyelam minum air, oke? Nah, hari ini kita mau bicara tentang dating ya. Nah, ini ada saya mau share screen. Kita coba lihat, kayak saya diberikan waktu, katanya 45 menit paling banyak. Berarti saya selesai setengah 7. Nanti teman-teman silahkan ya, kalau misalnya mau bertanya setelah ini ya. Karena ini tema seperti ini saya percaya harus ada interaksi. Jadi ada tanya jawab ataupun feedback begitu. Jadi kita talk about dating. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-18 ya. Oke, di sini firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oke, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saya percaya sekali bahwa Tuhan itu ingin membawa kepada kita kehidupan yang terus mengalami pertumbuhan. Ya, biasanya di dalam kekristenan kita memakai istilah serupa Kristus, ya, serupa dengan Kristus. Jadi setiap kita yang sudah bertobat, oke, menerima Kristus, maka ada banyak sekali hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saya percaya di dalam sarana pertumbuhan, oke, jadi pisaunya Tuhan untuk membentuk kita itu apa? Nah, ada dua sih. Jadi yang pertama itu saya percaya pelayanan, the body of Christ ya. Jadi kalau teman-teman memberikan diri masuk di dalam pelayanan the body of Christ, saudara menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki, diikat menjadi satu tubuh. Wah, itu pembentukannya luar biasa tuh, ya. Kita bisa tersinggung, tetapi kemudian kita belajar submisif, kita belajar setia, kita belajar tentang bagaimana mendelegasikan berbagai hal di dalam pelayanan. Ya, saya mengingat masa-masa pelayanan itu adalah dulu saya memberikan diri sebagai usher, lalu pegang sound system, ya, lalu pernah saya jadi bendahara di departemen misi. Wah, persinggungan dengan kawan seiman itu menumbuhkan saya. Jadi jangan mundur. Kalau dalam pelayanan Anda merasa tersinggung, jangan mundur. Kalau mundur ya percuma ya. Tetapi tekuni. Nah, yang kedua adalah pisaunya Tuhan ataupun pembentukan Tuhan itu melalui lembaga yang Tuhan ciptakan, yaitu pernikahan. Nah, ya. Jadi
Sekarang mungkin kalian masih sendirian. Oke, tetapi nanti ada masanya kalian dengan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, kalian akan menikah, maka suamimu itulah, jikalau Anda wanita, yang akan membentuk kamu serupa dengan Kristus. Ya, juga istrimu itulah, hello para kaum Adam, ya. Istrimu itulah yang Tuhan akan pakai untuk membentuk kamu, seumur hidup kamu, supaya kamu makin serupa dengan Kristus. Nah, sehingga kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dapat kita pahami sejak kita kecil, kita dibesarkan oleh orang tua kita, oke. Jadi memang tidak pernah manusia bisa sendirian. Tapi ada masanya kemudian orang itu bertumbuh menjadi mandiri dan di situ sudah tidak bagus dia sendirian. Dia harus mencari pasangannya dan kemudian melanjutkan, ya. Jadi orang tua telah mengerjakan banyak pertumbuhan dalam diri kalian. Kalian hari ini sekolah itu orang tua punya kebaikan, kemurahan, ya. Sampai kalian hari ini bisa studi di tempat terbaik, kalian bisa makan dengan oke, enak, ya. Masa pandemi kita telah lewati, banyak orang tua bergumul, tapi mereka berjuang bagi anak-anak. Tapi suatu ketika kalian menjadi mandiri, tidak mungkin kalian itu hidup sendirian. Kelanjutan daripada pertumbuhan itu, sekali lagi, dari ayat ini, ya, kita melihat bahwa Tuhan menginginkan, oke, Tuhan menghendaki manusia itu tidak sendirian, karena tidak bagus. Tetapi aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia supaya pertumbuhan itu terus terjadi, ya, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, penolong di sini pasti diberikan kepada Hawa, ya, kepada kaum wanita. Dan kalian perlu catat, kaum wanita, kata penolong ini sebenarnya kata yang sama dengan titel bagi Allah Israel, ya. Allah Israel, penolong yang tidak pernah terlelap. Wah, jadi ini titel yang hebat. Nah, untuk menjadi penolong yang sepadan bagi seorang suami, seorang istri, itu pastinya setiap hari itu harus membangun intimacy with God, ya. Nah, saya kata sepadan di sini, ya. Apa arti kata sepadan? Sepadan di sini itu jarang dipakai, ya, sehari-hari, jarang sekali. Kapan Anda pakai kata sepadan semingguan ini? Rasanya tidak, ya. Bang, mau beli pisang? Itu setandan, ya, bukan sepadan, ya. Nah, jadi kapan ya pakai kata sepadan? Nah, ini kalau kita mesti cek, ya, karena kita jarang pakai istilah ini, kita mesti cek ke dalam bahasa yang paling sederhana. Teman-teman pasti tahu tentang NIV, tentang KJV, itu Alkitab bahasa Inggris, ya. Nah, dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu sepadan artinya corresponding to himself, ya. Jadi Hawa itu correspond tersambung ke Adam. Nah, jadi artinya sepadan ini sederhana. Itu artinya nyambung, begitu, ya. Nyambung apanya? Ya, paling tidak itu ada 4 hal harus tersambung. Pertama, kerohanian. Artinya harus seiman. Oke. Kedua, itu nyambung apa? Pikirannya. Ya, suami istri kelak nanti kalian akan menikah harus terus-menerus berdiskusi, menjadi teamwork, menjadi satu tim yang menyatu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang Tuhan karuniakan ke dalam hidup sepasang suami istri itu, dan di dalam proses penyelesaian masalah itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena suami istri ini melatih untuk koinonia, di mana penyatuan dua orang yang seiman, oke, itu adalah kehadiran daripada Tuhan sendiri yang memberikan kelepasan, memberikan breakthrough, memberikan suatu jalan, pintu itu yang tertutup bisa terbuka. Nah, penyatuan apalagi? Emosi. Ya, suami istri itu, ya, harus mengungkapkan, menyingkapkan, mungkin ada kekecewaannya, kesedihannya, kemarahannya. Jangan yang negatif aja, ya. Termasuk yang senang-senangnya juga loh, ya. Kalau naik gaji, senang. Sharekan kepada siapa? Ya bukan ke tetangga. Kalau sekarang ya kepada pacarmu itu, gitu toh. Tapi nanti Tuhan mengkaruniakan ada puncak gunung, ada lembah kelam. Wah, ini perjalanan yang indah, ya.
Saya menikah sudah 22 tahun, maka saya punya my wife is my best friend. Istriku Liana menjadi temanku. Saat aku senang, aku sharing ke istriku. Saat aku sedih, kecewa, dikhianati, juga aku sharing ke istriku. Demikian sebaliknya. Ya, jadi kerohanian, pikiran, emosi, maka yang keempat yang disambung itu adalah kehendak. Disatukan kehendak. Ada kesepakatan di dalam menyatakan akan keputusan. Dan keputusan itu penting dalam kehidupan pernikahan karena ada keputusan yang bikin keluarga jatuh, ada. Hati-hati. Tetapi ada juga keputusan yang bikin keluarga itu terangkat. Ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang menjadi awal ya firman Tuhan ini. Nah, ada juga firman Tuhan yang lain, oke, di sini dari Ratapan 3, 27 sampai 28, ini penting nih, sesuatu hal. Jadi ini penting bagi yang belum pacaran atau sudah pacaran, sudah. Ini harus dikejar, ya. Apa ini? Coba kita lihat Ratapan 3, 27 sampai 28. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Oke? Jadi ada suatu kuk yang harus dia pikul. Nah, saat dia sedang sendirian, masih sendiri nih. Masih sendiri. Belum berpasangan ya. Hendaklah dia berdiam diri. Dia memikul kuk tersebut menemukan apa sih kuk itu. Nah, ini ada saya sebut individual identity. Firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini artinya apa? Artinya, bagi setiap laki-laki, juga wanita sih pada masa ini ya, kita ada God's purpose dalam hidup kita. Apa sih God's purpose itu? Itu berkenaan dengan apa sih peranan kita yang Tuhan mau untuk memberkati akan bangsa-bangsa. Ya, akan banyak orang. Nah, bagaimana kita memberkati? Itu melalui peranan kita. Jadi kata ikan, burung, segala binatang itu adalah sebenarnya kita punya pekerjaan, vocational. Misalnya, saya ubah kalimatnya yang bahasa sehari-hari hari ini. Misalnya, jikalau engkau menjadi dokter, ya, nah berkuasalah atas pasien. Begitu ya, teman-teman ya, bisa paham ya. Kalau engkau dokter, berkuasa atas pasien maksudnya apa? Ya, pasien datang, engkau melihat dengan mata yang daripada Tuhan itu. Langsung kau bisa mendiagnos, oh sakitnya ini. Langsung kasih resep, sembuh. Nah, gitu ya. Atau yang lain, profesi. Misalnya seorang yang sederhana, tukang potong rambut ya. Wah, orang ini berantakan sekali masuk ke kamu punya salon, kalau kamu punya barber atau apa, tapi kamu dikaruniakan Tuhan tangannya untuk memotong rambut. Ya, setiap kali kamu potong rambut, itu kamu penuh dengan passion. Orang datang berantakan, pulang cemerlang. Wah, maka dia datang lagi. Nah, itu arti. Apalagi, ya banyak sekali profesi hari ini. Ada dokter, ada pengacara, ada guru, ada dosen. Katakanlah guru. Seorang guru, dia pada saat memasuki kelas, murid langsung tenang. Kenapa? Karena murid itu ingat. Kalau guru ini ngajar begitu buka mulut, semua kalimatnya itu berbobot, bagus. Kasih tugas juga ngeselin. Ya. Begitu kasih tugas, murid merasa bertumbuh. Murid merasa berterima kasih. Ini guru, dia berkuasa di kelas. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya pun harus berkuasa atas apa yang saya ajar. Tidak bisa kemudian saya kayak orang celingak-celinguk gitu ya. Apa ya? Nggak ngerti ya. Wah, itu namanya tidak berkuasa. Gitu ya. Nah, inilah individual identity. Oke. Nah, kita lihat ini satu stages dari psychosocial development dari Erik Erikson ya. Nah, kalian coba lihat yang warna hijau ini ya. Ini identity, phase role confusion di teenagers. Kemudian baru intimacy, phase isolation di young adult.
Nah, teenager itu usianya 12 sampai 17, oke. Dan kemudian setelah menyelesaikan tentang identitasnya, oke, jadi dia ngerti. Dia ngerti apa yang harus saya kerjakan seumur hidup. Oke. Di usia 12 sampai 17 itu. Baru kemudian di level berikutnya yang adult 18 sampai 25 tahun, dia punya modal untuk intimacy. Oke, nah kalau dia di masa teenager, dia tidak menemukan identitasnya, dia menjadi orang yang role confusion. Artinya apa sih orang role confusion? Artinya nanti kalau dia kuliah, ikut teman aja. Kamu kuliah kemana? Ekonomi. Ikut A. Kamu kuliah apa? DKV. Karena teman baik, ikut A gitu ya. Ikut-ikut, tapi begitu kuliah, nggak suka pelajarannya. Karena dia tidak mengerti identitasnya. Nah, kalau demikian, ini akan berat ya. Kalian bayangkan, beratnya di mana? Coba ini kita cepat saja, karena waktu yang diberikan kepada saya sangat terbatas. Individual identity, perhatikan, memberikan dampak pada ekonomi keluarga kalian di masa depan. Ya. Kalau kalian tidak menemukan identitas, berarti kan kalian nanti cuma cari kerja berdasarkan di mana yang gajinya gede, di mana jabatannya bagus, kasih mobil, kasih fasilitas, itu tok di dalam pikirannya. Hanya itu saja. Tetapi tidak punya passion untuk pekerjaan itu. Maka di awal mungkin bisa ada di tempat tinggi. Ya, karena suatu kemungkinan, possibility, apalah kita sebut begitu ya. Tetapi untuk kita sebut jangka panjang, bekerja 5 tahun, bekerja 10 tahun, bekerja 15 tahun, are you sure? Apa kamu cukup yakin kamu akan terus naik, tidak mandek di tengah? Kalau orang tidak menemukan individual identity sesuai Tuhan mau, saya kasih tahu, itu mandek atau declining. Dia hanya jadi orang yang pindah-pindah kerja, cuman cari gaji lebih tinggi. Dia bisa memenangkan pekerjaan itu karena dia smart, oke, but without passion. Sedangkan orang yang terus naik tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, dan dengan demikian dia sanggup menghidupi akan keluarganya, dia bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, ini harus ditemukan di masa kalian sekarang. Kemarin itu saya pergi ke Lampung, tentang individual identity ini saya sampaikan ke anak-anak SMP kelas 3. Sudah mau masuk SMA. SMA hari ini sudah penjurusan di kelas 1 loh, teman-teman ya. Dulu kelas 2, seingat saya, zaman saya. Sekarang kelas 1 sudah penjurusan. Apakah IPA atau IPS begitu. Nah, ada beberapa saya tanya itu, kamu nanti mau kemana, jurusan apa? Nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Kalau pertanyaan ini saya tanya ke kalian sekarang. Jadi ini bicara sebelum pacaran ya. Kalian harus temukan individual identity ini dulu. Kalian harus tahu, di masa depan saya akan bekerja sebagai dokter. Kenapa? Temukan dirimu. Di masa depan saya akan bekerja sebagai misal pengacara. Kenapa? Temukan dirimu. Di masa depan saya akan bekerja sebagai marketing. Kenapa? Why? Kenapa kamu mau bagian itu? Temukan dirimu. Ya, jadi ini penting sebagai satu fondasi untuk kalian nanti membangun keluarga yang punya ketahanan ekonomi. Pandemi kayak kemarin 2 tahun, hanya orang-orang yang dengan penuh passion daripada Tuhan yang bisa menang dia. Set dia naik. Karena passionnya ada di sini, ya di hati. Sehingga dia melihat situasi begitu gelap, pelan-pelan dia keluar, dia menang. Nah, yang kedua, ini penting. Individual identity adalah unsur penting dalam membangun intimacy. Ya, intimacy itu adalah suatu unsur yang penting untuk relasi jangka panjang. Karena pernikahan kita ini pernikahan seumur hidup, teman-teman. Ya, jadi bukan pernikahan semusim ya, atau seumur jagung. Ataupun suatu pernikahan yang hari ini saya suka, saya mengasihi kamu, saya mau dekat sama kamu, besok saya sebel sama kamu, bye. Bukan begitu, oke? Ini adalah suatu pernikahan yang penuh dengan komitmen, tetapi komitmen saja tidak cukup. Komitmen itu selalu ada suatu landasan, ya. Landasannya adalah orang yang bisa berkomitmen karena dia mengerti dirinya, dia sanggup memikul komitmen tersebut. Dia tahu resikonya, oke. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saat menemui kesalahan, saat menemui kesulitan, saat menemui tantangan, dia tidak mundur, tidak mudah mundur. Tapi dia kemudian berstrategi, berjejak untuk kemudian menghadapi tantangan dan menang.
Nah, individual identity, kalau kita mengerti ya akan kita punya identitas, ternyata kita akhirnya menjadi orang yang punya visi hidup. Ya, Tuhan bisa singkapkan, ya, nanti kamu usia 25 akan seperti ini. Ya, Tuhan bisa kasih lihat loh. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Waktu saya baru lulus dari S1 saya dulu, S1 saya S1 akuntansi ya. Bisa melihat. Nah, kemudian orang yang punya individual identity, dia bukan orang lepas tanggung jawab, bukan orang yang secara gampang nyalain orang. Itu tuh gara-gara dia tuh gara-gara dia. Itu orang-orang yang tidak punya individual identity dan gampang sekali menyalah-nyalahkan orang. Orang punya individual identity bisa take responsibility dan dia akhirnya juga bisa menjadi orang diandalkan. Ya. Suami bisa mengandalkan seorang istri, ya bisa dan harus, ya istri harus bisa diandalkan. Seorang istri juga harus bisa mengandalkan suaminya. Bagaimana hubungan itu kalau tidak bisa saling mengandalkan? Waduh, repot, pasti bubar. Dan dengan demikian, kalau individual identity berhasil ditemukan, dia punya self image yang baik dan juga ada confidence. Ya, ini semua modal yang sangat penting untuk membangun relasi jangka panjang. Nah, memasuki akan masa dating, oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 hal. Jadi mungkin kalian bertanya, itu kalau jodoh ya, itu di tangan Tuhan atau bukan sih? Ya, bagaimana kita orang Kristen melihat hal ini? Apakah jodoh itu penetapan Tuhan yang seolah-olah manusia itu tidak bisa menolak? Seolah-olah dari kekekalan kamu ya A ya, kamu menikah dengan si B begitu. Sudah ditetapkan dari kekekalan. Apa begitu konsep pikir kita? Tidak ya. Jadi teman-teman boleh memperhatikan hal ini dengan baik. Coba kita lihat satu demi satu. Bahwa yang ditetapkan dari kekekalan itu namanya God's decreed will. Decreed itu penetapan. Itu bukan masalah jodoh, bukan masalah pekerjaan. Ya, teman-teman ya. Tetapi itu adalah masalah tentang salvation. Oke, tentang salvation, tentang keselamatan seseorang. Jadi Tuhan menetapkan orang-orang yang dia itu milik kepunyaannya. Oke, itu decreed. Namanya God's decreed will. Nah, sehingga masalah pasangan hidup, oke, masalah kita ini kalau bicara dating ya, ini kan satu masa yang wah kalau saya ingat dulu sangat menyenangkan ya. Kenapa? Ya karena rasanya nano-nano gitu loh, ya. Senang bisa ketawa sendiri, sedih bisa nangis sendirian juga ya. Nah, karena itu kita sebenarnya ingin menghindari resiko-resiko terbesarnya. Kita harus hindari. Dengan cara gimana? Dengan cara kita bisa mengenali bagaimana dating ini sesungguhnya dia bekerja ya, dia berproses begitu. Nah, memasuki masa dating sekali lagi, saya mau tetapkan ya bahwa mau nyatakan masalah yang ditetapkan Tuhan itu hanyalah salvation. Nah, lalu yang lainnya gimana? Tentang pasangan hidup. Nah, ini masuk ke yang di sini. Nomor 2 ya. Masuk ke God's will, kehendak Allah. Masuk juga ke God's natural law, ke hukum alam Allah. Masuk juga ke man's free will. Iya, kehendak bebas kita. Hati-hati juga. Masalah dating sampai married ini juga ada satanic influence. Oke. Nah, tetapi juga kita bersyukur karena masalah dating ada God's intervention. Mari kita teman-teman kita coba dalami ya bagian ini ya lebih dalam. Nah, ini God's will. Jadi kalau ditanya apa sih kehendak Tuhan? Bagi saya ini anak Tuhan, saya mau cari pacar gitu kan. Saya mau cari pacar. Nah, zaman dulu ya, zaman saya tuh waktu umur 19 itu baru bertobat. Sebelumnya saya bukan orang Kristen. Di rumah saya banyak sembayangan ya, pai gitu ya. Nah, 19 tahun saya percaya kepada Tuhan, waktu itu semester 1 kuliah. Maka kemudian saya diperkenalkan
Ya, jadi yang baru bertobat begitu melalui KTB, ya kelompok tubuh bersama itu. Saya masih ingat pakai buku namanya Memulai Hidup Baru, yang depannya gambar ayam dengan ada telur gitu ya. Jadi memulai hidup baru. Nah, bab demi bab dipelajari, ya salah satunya tentang pacaran. Nah, ini ada God's will. Apa sih kehendak Tuhan bagi kita yang mau mencari pasangan hidup? Ada, sangat jelas loh. Ya, jadi ini ada 70% ayat Alkitab itu kita tidak paham, ya. Dan hanya kita ngerti 30% saja. Oke. Nah, tetapi ini ayat yang sangat mudah dipahami. Ini bukan yang 70% itu. Ini yang 30% yang kita sekali baca juga ngerti. Tapi begitu Anda ngerti, bukan berarti kemudian Anda menyerahkan free will Anda untuk mentaati firman Tuhan ini. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ya karena seringkali perasaan itu maju duluan. Ya, sudah keburu cinta, sudah keburu sayang, sudah keburu, semuanya keburu. Namanya juga jatuh cinta ya. Ternyata baru tahu. Ternyata dia tidak seiman misalnya. Tapi udah keburu cinta gimana ya? Lanjutin aja. Nah, banyak yang kayak begini. Jadi walaupun ini disebut God's will, oke, pahami. Tidak berarti, oke, kita secara automatically masuk ke dalam God's will tersebut. Tidak. Tetapi God's will, kehendak Allah itu bisa kita kenali. Dan membutuhkan kita punya free will untuk submisif ke dalam kehendak Allah tersebut. Jikalau kita belajar submisif kepada kehendak Allah tersebut, maka di dalamnya mengandung banyak janji Tuhan. Ya, saya sudah mengalami hal ini ya. Nah, apa ini? Menikah dengan yang seiman dan sepadan. Jadi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi udah pakai kata janganlah. Ya, itu warna kuningnya cukup gede ya. Teman-teman di Zoom juga yang ada di ruangan bisa melihat. Janganlah kamu. Sudah. Jangan apa, Tuhan? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ada persamaan apa sih? Lalu, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dan orang tidak percaya? Tidak ada bagian bersama, nggak bisa, ya. Sehingga ini saran saya, jikalau kalian merindukan penyertaan Tuhan seumur hidup kalian, jangan mencobai dia, ya, jangan mencobai dia. Gak apa-apa kok Tuhan, ini orang kelihatan baik loh. Nanti saya ajakin ke gereja, ya siapa tahu dia mau ikut Tuhan, ya kan? Kan sekalian penginjilan, pacaran equal to penginjilan. Oh keren. Penginjilan ya penginjilan. Jangan dikaitkan dengan dating ya. Karena Tuhan memiliki penilaian tersendiri kepada respon anak-anaknya. Jadi saya singkat ada APM ya. ATM, A, acu tak acu, cuek baby. Ada firman kayak gini ya, cuek baby. T, itu taat. Belajar taat. Dari muda, belajar taat. Tuhan paling tahu memberi upah kepada kita. Yang M, jangan M, jangan M. Jadi jangan A, jangan M. A, acu tak acu, M itu melawan. Ini jangan. Kita tinggikan yang T ya, belajar taat. Nah, tetapi kemudian kita bertanya, apa sih tanda-tanda orang itu punya iman yang sejati? Ya, katakanlah kalau kalian sekarang pacaran nih ya kalian pacaran nih sekarang nih, ada yang pacaran udah kerja nih. Tahu dari mana pacarmu itu anak Tuhan atau bukan? Nah, ayo. Tahu dari mana? Oke, saya tidak punya waktu yang banyak ini ya. Waktu saya terus berlari nih. Jadi saya langsung bukakan saja. 3 hal. Kalian harus lihat dengan mata kalian, pasang kacamata yang gede. Keker itu pacar kamu tuh. Dia anak Tuhan atau bukan. 3 hal kamu harus temukan. Termasuk bagi dirimu sendiri. Cek. Yang pertama, jikalau dia anak terang, orang punya iman. Yang pertama, dia haus akan firman Tuhan. Itu tanda tidak bisa dibohongi. Itu tanda atas hadirnya Roh Kudus, Roh kebenaran dalam hidup kita. Tanda yang genuine. Kalian saat dengar firman akan sangat serius, bukan tidur-tiduran atau main handphone atau ngobrol, ya.
Itu penting sekali. Kamu bisa lihat tinggal laku pacarmu deh. Dia saat khotbah itu dia tidur kah, dia ngobrol kah, mulai main handphone kah, yang mana? Kalau kayak gitu, dia ada di gereja, mungkin dia pelayanan, tapi dia tidak punya curiosity, dia tidak punya kehausan akan firman. Dia masih anak gelap. Itu ilalang, bukan gandum ya. Nah, yang kedua itu adalah dengan hadirnya firman, tanda kedua itu dia mulai membenci dosa. Ya, anak benar, anak terang, ya, itu membenci dosa. Sehingga dalam masa pacaran kalian bisa lihat bagaimana ya respon dia saat ditilang misalnya. Bagaimana respon dia saat dia ujian? Satu kelas nyontek semua, ya, satu negeri malah nyontek ya. Bagaimana respon dia? Ikut nyontek atau dia tuh wah bergumul, aduh, satu kelas nyontek aku nih anak Tuhan gimana? Nah, bukan berarti selalu dia bisa memenangkannya, tetapi kita melihat ada pergumulannya, gitu ya. Nah, itu macam-macam. Masa pacaran setahun, 2 tahun, kalian bisa kenali itu. Ini penting loh, ya. Nah, yang ketiga, gabungan 1 dan 2, maka ketiga kita melihat dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Bahkan saat kalian mulai pacaran, pertumbuhan kalian itu nampak nyata. Kalian makin mencintai Tuhan. Di dalam dunia pekerjaan atau studi, nilai bisa makin baik kalau dalam dunia studi. Ya, dalam dunia pekerjaan kalian makin ingin menjadi orang yang to be number one, ya. Jadi kalian bertumbuh. Oke. Nah, sekarang kata sepadan ini ya. Jadi seiman sepadan. Tadi saya sudah mengawali di awal. Jadi saya tidak akan lama-lama di sini, kalian sudah mengerti akan arti sepadan ini. Yang tadi harus disatukan kerohanian, oke, seiman tadi. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, tetapi ada satu hint yang kalian harus tangkap dari kata sepadan. Apa yang membuat orang itu nyambung? Kita tidak bisa nyambung dengan semua orang, teman-teman. Betul nggak? Kalian di kampus, masa sih bisa berteman sama semua orang di kampus? Nggak bisa. Kita tuh punya peer group. Yaitu orang-orang yang kita sukai mungkin hanya 5 atau 6. Dan itu alamiah saja. Nah, mencari pasangan hidup harus yang nyambung. Ya kan? Seperti kalian dengan peer group, ya kan, beberapa orang. Nah, nyambung ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh komunikasi. Jadi komunikasinya nyambung gitu loh. Dan komunikasi yang nyambung paling tidak itu ditentukan oleh beberapa kemiripan. Misalnya, kemiripan di dalam latar belakang pendidikan. Ya, jangan yang satunya PhD, S3, wah pacaran dengan SD. Wah, itu repot, tidak nyambung ya. Kalau dia S3 ya hasilnya S3 gitu kan. Saya dulu S1, saya sarjana ekonomi akuntansi, ya pacar saya Liana juga S1. Akuntansi pula ya. Sehingga apa itu vocabulary-nya mirip-mirip gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang nyambung. Apalagi latar belakang ekonomi. Ya, ekonomi yang tinggi dengan yang paling bawah itu kosakatanya lain sekali loh. Ya loh. Yang paling bawah ya, mungkin kosakatanya besok makan apa ya, gitu kan. Nah, kalau yang di tengah, ekonomi menengah, aduh, ini cicilan berapa bulan lagi ya, gitu, cicilan-cicilan gitu, udah bisa nyicil ya. Nah, kalau yang tinggi, ekonomi tinggi, kosakatanya apa? Besok investasi di mana? Wow, itu beda semua kata-katanya. Mau pacaran? Ya silakan, resiko tanggung sendiri, ya. Kalau terlalu jauh, maka ingat kata sepadan itu nyambung. Proses ketersambungan ini akan makin sulit. Kalau cintanya gede, ini namanya suatu pertandingan ya. Apakah proses nyambungnya selesai atau cintanya habis duluan? Nah, repot nih kalau cintanya habis duluan. Artinya dengan seluruh upaya tidak nyambung-nyambung, akhirnya konflik demi konflik demi konflik demi konflik demi konflik demi konflik, yang akhirnya menciptakan apatis dalam pernikahan dan akhirnya menciptakan emotional divorce. Kita tidak inginkan itu terjadi. Ya, nah sepadan nyambung itu juga misalnya latar belakang daripada budaya, gitu ya. Oke ya, teman-teman bisa mengerti akan hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke God's natural law. Itu apa sih? Itu hukum alam Allah, ya.
Hukum alam Allah tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, teman-teman, tuh mudah sekali untuk kita pahami. Nih, saya kasih contoh ya. Teman-teman lebih senang yang mana? Orang yang ramah, oke, atau orang yang judes? Gitu aja deh. Tuh ya. Pasti teman-teman akan bilang, "Oh, saya lebih senang orang yang ramah dong. Saya mana senang orang judes." Kita datang ya, kita duduk tuh di gereja. Sebelah kita judes. Kita duduk, kita kayak orang baru nih. Sebelahnya judes, dia nggak nyapa kita. Tapi kalau sebelah kita ini gereja baru ya, duduk. Sebelah kita ramah, orang baru ya. Oh iya, siapa namanya? Oh, nah enak ya. Nanti minggu depan ibadah di situ cari orang itu lagi. Aduh, minggu lalu yang manggil saya mana ya? Mana ya? Gitu kan? Tapi kalau judes, jutek, wow, kabur kali kita. Nggak suka kita dengan orang. Nah, itu God natural law. Secara alami ya, kita tahu ada suatu kita sebut batasan ya, oke, yang kita harus lampaui, oke. Kalau kita nggak lampaui, ya kita tidak disukai, kita lebih senang sama orang yang rapi ketimbang yang berantakan. Kita lebih senang sama orang yang wangi ketimbang yang bau asem, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi kalau kayak gitu ya tahu diri, mau pergi ke gereja yang rapi dong, jangan berantakan, jangan juga bau asem. Pergi ke gereja mandi dulu, kecuali yang dalam Zoom nih ya, pada gelap-gelap semua nih. Nggak tahu nih udah mandi belum nih ya. Nah, jadi kan itu tidak penting karena ngesumnya juga dari kamar pribadi ya kan. Tapi kalau mau ketemu orang, kita ngerti gitu. Gas natural law. Saya senang orang ramah, jadilah orang ramah. Lah, lalu kalau kamu judes gimana? Ya kamu susah dapat pasangan hidup, gitu aja. Paham ya? Kamu lebih senang orang rapi. Lalu kamu cuek aja. Biarin orang rapi saya, pokoknya lain sendiri. Saya mau berantakan. Ya silakan. Nggak ada yang mau sama kamu. Kamu datang, grup bubar. Gitu kan? Nah, bisa paham ya teman-teman ya. Jadi ada dating itu berbicara gas natural law. Nah, gas natural law juga berkata apa sih? Tentang kalau nih, misalnya kalian ini orang Malang nih ya, orang Malang. Terus nanti abis ini kalian pergi ke Singapura gitu. Entah kuliah kah, kerja kah. Maka hukum alam Allah berlaku. Nah, apa tuh? Ini tadi nih yang ini misalnya nih nomor 5 ya, kedekatan. Proximity, kedekatan. Artinya apa? Bisa jadi nanti dapat pasangan hidup ya di Singapura. Karena di sana nanti kalian mulai dekat dengan beberapa orang gitu loh. Ya, semoga kalian bisa menangkap ya. Satu teman saya itu dari SMA di Jakarta, dia menjadi dokter, praktek ke Papua. Luar biasa, saya salut sama dia. Beneran loh, menikah sama orang Papua. Iya, loh kok bisa gitu sih Pak? Ya itu, God natural law dan man's free will ini. Nah, kalau man's free will ya nggak usah saya jelaskan lebih dalam, kalian pasti ngerti. Itu kehendak bebas manusia dan saya mau kasih tahu, Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Ya, artinya kalau kalian punya preferensi ya, preferensi itu misalnya apa? Saya dulu punya preferensi, Tuhan saya tuh senang cewek yang rambutnya panjang gitu. Nah, maka saat saya bergaul, saya lebih mudah menyukai yang cewek rambut panjang gitu. Saya juga punya preferensi, Tuhan saya lebih senang cewek yang kulitnya lebih putih dari saya gitu. Saya ada preferensi kayak gitu. Dan kalau boleh Tuhan dia jangan lebih tinggi dari saya. Karena kalau lebih tinggi dari saya waktu pacaran lihatnya ke atas gitu. Wah, nggak enak, nggak enak, aduh, nggak enak banget. Saya cowok, saya harus lebih tinggi. Nah, kira-kira gitu preferensi. Nah, saya juga mau kalau boleh ceweknya jangan bodoh-bodoh amat gitu ya. Ya, lumayan lah ya, yang setara. Nah, itu preferensi. Nah, nanti kita bergaul gitu ya. Tuhan menghormati loh, menghargai loh. Karena dia tidak mau kita tiap pagi bangun kaget atas pilihan kita misalnya. Kok kaget kok ini orang kenapa ada di sebelah saya ya? Kan harusnya begitu bangun pagi, terima kasih Tuhan. Ketemu my preference. Yeah, bangun paginya ceria gitu kan. Nah, lalu apa nih ya yang ada di dalam gas natural dan man's free will. Nah, perhatikan nih ada 5. Duh, waktu cepet banget ya, udah mau 6:30 ya. Oke, nih yang pertama appearance ya, penampilan. Tadi saya udah bilang. Coba kalian pasti punya peer group, pasti punya sahabat deket deh. Tanya, menurut kamu penampilanku ini
oke atau enggak? Nggak apa-apa, tanya aja. Temanmu itu jadi cermin bagi kamu. Kalau dia teman baik ya, dia akan bilang, gue kasih tahu lu ya, potongan rambut lu tuh culun banget. Hah, masa sih? Serius? Iya, bagusan yang dulu tuh. Lu waktu dulu tuh potong di mana? Oh, itu di situ tuh. Yang sini mah pindah nih. Yang ini lebih murah emang. Ya, lu culun banget rambut kayak gitu. Jelek. Oh, oke. Kamsia ya. Dia tanya, potongan rambut, baju. Baju gua gini gimana? Nih beli online loh. Murah meriah. Bagus kan? Iya, itu harus ada dari peer group. Nah, peer group mesti punya. Itu apa? Kawan dekat. Iya dong. Tanya. Baru nanti setelah kamu diuji oleh teman kamu yang mulutnya tajam itu, baru nanti kamu ketemu lawan jenis begitu lihat kamu nih, ngangguk-ngangguk. Wah, Caputo ya. Karena kamu udah dibombardir sama teman kamu. Itulah gunanya teman. Teman sebagai cermin, teman sebagai pembanding, teman sebagai pemotivator bagi kita untuk melejit mengejar apa yang mungkin dia sedang kejar. Kalau nggak punya teman, kita udah pikir kita udah paling bagus nih. Iya kan? Nah, yang kedua, similarity, kesamaan. Ya, bagaimana sih cara cari kesamaan? Nah, itu kan bisa saat masih kuliah. Kalian kan dikelompokkan berdasarkan jurusan, ya kan? Itu pasti anak psikologi sama anak psikologi, anak arsitek sama anak arsitek, kan gitu. Saya dulu juga, saya anak accounting. Sama dengan istri saya Liana tuh anak accounting juga. Ya begitulah prinsip daripada God's Natural dan Man's Free Will ini bekerja. Kalau kamu sampai nyebrang fakultas gitu ya, bisa jadi kamu sendiri yang koslet. Iya, aduh, susah sekali mengerti orang ini ya. Jurusannya aja kamu bingung dia jurusan apa gitu kan. Nah, bisa kayak gitu. Mulai jurusan di kampus, bisa juga melalui hobi. Iya, cari hobi. Mungkin melalui hobi ya, maka terjadi itu ada kesamaan, ada similarity. Hobi apa sih? Macam-macam sih. Bisa hobi naik sepeda, ya kan? Bisa hobi, udahlah macam-macam lah hobi. Kalau zaman dulu saya hobinya fitness. Nah, Liana akhirnya ikutan fitness sama saya. Waktu itu ada satu hotel di Jakarta baru buka. Lalu harga tempat fitnessnya itu katakanlah 100%, didiskon 70%. Iya. Jadinya, diskon nih sampai 70%. Bayar cuma 30. Bayar aja. Jepret. Lalu ngajakin beberapa teman ya di gereja. Liana ikut. Tahu nggak kenapa dia ikut? Karena dia naksir saya. Beneran loh, saya nggak bercanda loh. Jadi akhirnya seminggu ketemu di tempat fitness di hotel yang megah, yang diskon 70%. Kalau nggak diskon, memboro-boro saya daftar, ya kan? Nah, komplementari, saling melengkapi. Ya, saya tidak perpanjang lagi deh ya. Ini ya, kalian pasti mengerti lah ya. Kompetensi, prestasi, proximity, kedekatan. Jadi ini something yang kalian harus ada. Oke? Nah, ini pasangan hidup juga bisa terjadi melalui satanic influence. Hati-hati. Maksudnya apa sih? Tuh, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu berkuasa loh. Hati-hati loh. Maksudnya apa? Ya itu, si Daud itu. Daud semua lagi pergi berperang. Dia liatin cewek mandi. Langsung kemudian dia berzina, membunuh, berbohong, ngambil milik orang lain. Dijadikan ratu pula, ya kan? Nah, jangan kalian pikir dari kekekalan Tuhan telah menetapkan Daud akan membunuh Uria, mengambil istrinya. Wah, kalau Tuhan kayak begitu, saya tidak akan menyembah dia. Tuhan kita adalah Tuhan sumber segala kebaikan. Di dalam dirinya tidak ada pertukaran. Di dalam dirinya seluruh motivasinya hanya kebaikan semata. Sehingga tidak ada rancangan seperti itu. Nah, tetapi kemudian kenapa terjadi kayak gitu? Nah, pasangan hidup sekali lagi ada unsur ini, satanic influence. Ya. Sehingga itu Daud tergoda. Lalu ada man's free will-nya dia. Bergerak begitu ya. Dan terjadilah kejadian itu yang kalian baca tuh di dalam kitab suci. Sudah tertera seperti itu. Nah, hari-hari ini hati-hati loh.
Anak-anak Tuhan khususnya, para pengurus, jaga kekudusan. Jangan sampai pacaran terlalu lama lalu jatuh dalam dosa seksual. Kenapa jatuh dalam dosa seksual? Ya karena tergoda. Karena kalian tidak bisa menahan hawa nafsu mungkin. Dan kemudian ada satanic influence. Wah, terjadilah premarital sex. Lalu terjadilah pernikahan. Lah, jangan pikir ini suatu yang Tuhan kehendaki. Itu satanic influence. Ya, hati-hati. Sampai akhirnya menikah, ada kan? Jadi kalau ditanya ya pada saat mau menikah, apakah kalian sudah berhubungan seksual? Itu ditanya loh. Kalau sampai sudah, waduh, tidak diberkati di gereja. Ya, dikasih pemberkatan juga, mungkin di hotel atau di rumah, kan begitu. Tetapi anak-anak muda harus menjaga dirinya bersih. Memasuki pernikahan, nanti di premarital, pendeta akan bertanya, apa kalian sudah pernah berhubungan seksual? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak. Dan dengan demikian kita bisa dipimpin Tuhan masuk ke dalam pemberkatan holy matrimony, pernikahan yang kudus. Oke, nah yang terakhir. Nah ini dia, ini paling penting teman-teman ya. Ini sebentar lagi selesai nih. God's intervention. Libatkan Tuhan dalam masa pencarian pasangan hidup. Artinya, saya mau tegaskan, sebelum kalian punya pacar, doa dulu ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian doa dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa masalah pasangan hidup itu penting sekali, karena menjadi sarananya Tuhan untuk membentuk saya, setelah saya meninggalkan orang tua saya, maka this is very important. Dari orang hari ini hampir 9 miliar di dunia ya, atau 8 miliar itu. Bagaimana 2 orang bisa ketemu? Ini membutuhkan keterlibatan Tuhan. Ya. Dunia hari ini udah hampir 8 miliar atau 9 miliar itu banyak. Bagaimana kamu menemukan pasangan hidupmu di tengah 9 miliar orang itu? Berani nyari sendiri? Jangan. Libatkan Tuhan. Kalian hari ini, ya kalau belum punya pacar, nanti pulang ke rumah, masuk kamar, berlutut di tepi ranjang. Tuhan, tolong saya supaya saya dapat pasangan hidup yang terbaik yang daripada Tuhan. Syarat kedua. Yang pertama, mencintai Tuhan. Yang kedua, mencintai saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, ini bawakan dalam doa yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu maksudnya apa sih? Kayak kalian mau doa hadapin sidang itu loh. Sidang dewan dosen. Yang bisa bikin skripsi kamu fail atau bikin jadi A atau B gitu. Pasti kalau kalian mengingat masa itu, kalian doanya sungguh-sungguh kan? Nggak pernah kan kalian menghadapi sidang, menghadapi 5 dosen mau tes, kalian tidak berdoa gitu? Saya masih ingat masa itu, waduh saya doanya sungguh-sungguh banget. Sampai tiarap malah doanya ya. Dapat A saya. Senang ya, dapat A. Ya loh, skripsi saya tuh dapat A. Nah, doa meminta pasangan hidup Tuhan mengintervensi seperti kalian mau doa menghadapi sidang dari dewan dosen itu yang siap menyikat kamu. Kamu tuh doanya begitu sungguh-sungguh. Serius. Maka lihatlah. Jodoh ada di tangan Tuhan ya Pak. Iya, kalau kamu pernah melibatkan dia. Tapi kalau kamu tidak pernah melibatkan dia, jodoh ya bergerak di antara tadi tuh. Man's free will kamu, yang punya condongan, preferensi, yang ya bagi saya oke kan, tadi saya sudah sampaikan. Tetapi apakah terikat kepada God's will tadi? Atau jangan sampai ternyata pacar kita hari ini itu adalah sesuatu dari satanic influence. Loh kenapa? Kok bisa gitu Pak? Iya, saya ketemunya dia di bar klub malam. Oh, kok bisa gitu? Ya, ini sekarang lagi ke gereja dan seterusnya. Kita tidak bisa menjudge orang sih ya tentang siapa dia dan apa dan bagaimana begitu. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, hati-hati. Kita waspada. Jaga diri kita tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Oke? Nah, teman-teman, ini saya saking seriusnya ya sama dating ya. Saya tuh bikin buku 2 loh.
Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Bagi teman-teman yang mau, bisalah cek di Tokopedia atau Shopee, ketik aja ini Dating Insight, pasti muncul ya. Oke, sekarang tanya jawab. Nah, di tanya jawab ini sambil teman-teman mau ngumpulin tanya jawabnya ya, silakan ya. Teman-teman juga boleh dong, kita habis ini telah berpisah, tapi kita nyambung di dunia maya ya. Di dunia nyata kita berpisah, di dunia online kita berpisah, nyambung lagi di dunia lain. Saya ada Instagram @cangkuiva ya. Teman-teman boleh add tuh ya, boleh follow, saya follow back deh. Juga ada YouTube channel Family Insight, saya setiap minggu minimal bikin satu video. Ya, tadi baru rilis tuh satu video. Ya, kemarin juga. Jadi minimal seminggu 1-2 video. Semua tentang masalah keluarga, suami istri, orang tua anak. Ya, termasuk dating. Ini nanti saya akan upload. Ini sedang saya rekam ya, saya akan upload di YouTube channel Family Insight. Atau teman-teman bisa WA juga ke saya jarang mengabaikan WA. Jadi orang-orang yang punya keseriusan, punya pertanyaan, pergumulan, di WA saya baca jadi centang biru, mungkin tidak langsung saya jawab. Hari ini saya baca, tapi besok pasti saya jawab. Begitu ya. Supaya orang-orang yang sedang bergumul, ada kemenangan di dalam pergumulannya, dan juga boleh berproses bersama dengan Tuhan, dengan hadirnya seorang hamba Tuhan dalam kehidupannya. Oke, teman-teman, ini mau tanya nggak? Bagaimana ya? Saya serahkan aja ya ke itu ya. Ya, ke siapalah tadi itu. Silakan.